monolog, ya, diskusi dengan orang Tritunggal dong kalau berani, ya, kalau bersedia, ya bukan berani ya, kalau bersedia. Sejatinya memang kata Tritunggal secara eksplisit di dalam Alkitab memang tidak ada, ya. Akan tetapi Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu simple. Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar. Ya, bukan keberapaan Allah yang esa, ya, bukan tiga Allah, ya. Tritunggal itu simpel, ngarang bebas. Tritunggal itu simpel, ngarang bebas. Tritunggal simple, itu kata-kata teologi di luar Alkitab. Itu kata Tritunggal. Secara eksplisit memang tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Itu yang Bapak harus tahu. Bapak bisa menampar omongan Bapak sendiri kepada logika Bapak sendiri. Bapak menganggap bahwasannya orang Kristen itu menuangkan kata Tritunggal, ya. Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar itu. Belajar Saya bertanya kepada Bapak, salah, gitu, ya. Hakikat Sang Ilahi itu, apakah ia memiliki roh? Hakikat Allah itu. Si hakikatnya lagi pergi ke mall, belum balik. Itu kan Bapak di dalam kamu mana ada Allah hakikat? Itu ngarang itu. Di dunia ini, dengar dulu Bu ya. Di dunia ini hanya dua hakikat. Pak, patut Anda dengar ya. Di dunia ini, di alam semesta hanya ada dua. Hakikat Sang Pencipta dan hakikat ciptaan. Ya, segala sesuatu yang kelihatan, yang berupa materi ataupun fisik, itu ciptaan. Ayatnya itu. Ya, hakikat yang pertama adalah hakikat sebagai pencipta. Ya, Khalik langit dan bumi, yaitu Bapa itu sendiri, yaitu Allah, yaitu Sang Firman. Ya, yang dikatakan oleh Yesus adalah Bapa. Bapa itu adalah Sang Firman itu sendiri. Ya, yang sejak kekal sampai kekal, ia sudah kekal bersama rohnya dan firman-Nya. Ya. Ketika Anda mempertanyakan kata Tritunggal, secara eksplisit di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Namun karya Allah, firman Allah itu jelas ada di dalam kitab suci, ya. Roh Allah itu jelas ada, firman Allah itu jelas ada, ya. Kata Allah itu sendiri juga ada, ya. Ya, harus tertulis Pak, yang ada ayatnya Pak. Nggak bosan-bosan yang ngarang bebas kamu. Yang ada tertulis itu yang pertama, ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya di sini adalah sejak semula sampai kekal, sejak kekal Allah sudah kekal bersama firman dan rohnya, ya. Allah tidak pernah menciptakan rohnya, Allah tidak pernah menciptakan firman-Nya. Namun sejak kekal sampai kekal ia sudah maha ada beserta firman dan rohnya, ya. Nggak ada ayatnya Bapak Tritunggal. Ada ayat. Secara eksplisit di dalam kitab suci tidak ada kata Tritunggal. Namun ketika Anda mengatakan Tritunggal itu apa? Ya menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar, ya. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sana sudah Allah, sudah ada roh Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sana sudah ada firman. Roh Allah, firman Allah dan Allah itu sendiri. Itulah Tritunggal. Ya, bukan tiga Allah. Ya. Wah, ngarep apa ini, orang nggak ada ayatnya kok. Menurut Bapak, Pak, kita sudah menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Mau pandangan Bapak terserah. Sana gabung sama nenek-nenek. 1 ayat yang kedua. Gabung aja sama nenek-nenek yang tukang dongeng itulah, ngarang itulah. Anda kalau tidak berpikir secara rasional, secara sehat, maka yang di pikiran Anda itu begitu. Tidak tahu arahnya kemana. Anda tidak mengakui bahwasanya Tuhan itu memiliki roh, yaitu Roh Kudus. Anda tidak pernah mengakui bahwasanya Tuhan itu sejak kekal sampai kekal sudah kekal bersama firman-Nya. Ya, mau kemana Anda itu? Saya tanya kepada Anda,
Allah menciptakan segala sesuatu, halik langit dan bumi, itu melalui apanya Allah? Tentu melalui Dia berfirman. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwasanya Allah itu ya sejak semula tidak ada firman-Nya? Berarti Allah yang Anda imani itu pernah bisu. Kalau tidak sejak kekal sampai kekal, ya kekal bersama firman-Nya. Pernah tidak ngapa-ngapain, pernah hanya nama doang. Ketika Anda mengatakan sejak kekal sampai kekal, sejak dahulu, sejak kekal, Ia tidak kekal bersama rohnya, berarti pernah almarhum Allah Anda, ya. Pernah tidak bisa ngapa-ngapain, pernah tidak punya sumber kehidupan. Nggak ada ayat Itu. Kalau mau berdiskusi dengan Tritunggal itu, kalau Bapak berani, ayatnya nggak ada. Ya, ada ayatnya. Allah mempunyai roh Itu menurut Bapak ya, nggak ada ayat. Karena Allah mempunyai roh itu ngawur, masa Allah mempunyai roh. Bapak pribadi, Bapak Allah- generalisis Allah kepada mempunyai Tritunggal roh. dunia. Ya, itu pendapat Pak ATD. Jangan Bapak paksakan, Nah, Pak. nama Kami Allahmu tidak siapa? sepakat. Yo. Itu penafsiran Nama Bapak. Allahmu siapa? Neng, nama Allahmu Nggak usah, siapa, Neng? nggak usah Bapak cari Ya, ayat-ayat. sebutkan nama Allahmu. Nggak usah Pak. Dan kami tidak perlu Bapak Ayo, mengakui. nama Tidak Allah perlu. siapa? Itu urusan Tuhan Bapak. dan Allah kita itu adalah Yesus Kristus yang dimeteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ketika Oke. Anda Nama mempertanyakan Allahmu siapa? Yesus Kristus itu, yang dipertuhankan pada Yesus Kristus jelas hakikat keilahiannya yang adalah Sang Firman, ya, yang sejak kekal Allahmu sampai siapa? kekal itu bersama Firman-Nya. Allahmu. Ya, Ayo, nama kemanusiaan Allahmu dari siapa? Yesus Kristus itu terbatas. Yang Nama dipertuhankan, Allah siapa? yang diperalahkan pada Yesus Kristus adalah Kamu namanya hakikat Yesus, kenapa keilahiannya. kamu sembah Ya, Bapa? keberadaan sesungguhnya dari hakikat keilahian itu. Ayo, nama Allahmu siapa, Neng? Neng, Allahmu siapa, Neng? Yesus Kristus. Kalau gitu, kenapa yang kamu sembah Bapa? Bapa itu kata kiasan untuk merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Ada paham itu? Hah? Dia Anda ya, ditanya membayangkan siapa itu berjenis kelamin. Kalau Allahmu Anda Yesus, congor, Yesus ya. dong. Anda membayangkan Bapak itu berjenis kelamin laki-laki, makanya Anda congor di sini, ya. Bapak itu merujuk kepada kata-kata berasal bersumber dari segala sesuatu dari Dia. Itu kata Bapak. Bukan berarti Bapak di sini Bapak secara fisik ataupun materi. Yesus kenapa Berani disebut anak diskusi Allah? offline. Ya, betul. Kalau ada waktu, Pak Bapak kan ATD nggak berani diskusi offline. berikan ruang kepada saya untuk berdiskusi dengan dia kalau ada waktu, ya, kalau bersedia, ya. Kita di sini bukan cuman modal congor, ya. Kita di sini lengkap data, kita bisa pertanggungjawabkan, ya. Loh, yang modal mulut siapa, Bapak? Bapak tunjukkan saja di mana ayatnya Tritunggal. Kalau nggak ada yang modal mulut siapa? Anda apa saya? Tadi kan dari awal Gitu. saya sudah Kecuali mengatakan, Anda bisa menunjukkan. karena dia yang menyebutkan apa? Tritunggal. Kita orang Tritunggal Ya, tidak nggak ada pernah menyebut kata Tritunggal dari tadi. Iya, Dia kalau sendiri nggak yang ada, mengatakan ya itu. Maka kita jelas sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, dia mengatakan Tritunggal itu Iya, kalau adanya nggak ada, hujat. Maka saya kasih tahu kepada dia. kalau nggak ada, Itu wah, menurut ini orang. Anda ya, jangan paksakan orang-orang. Kalau nggak ada yang ngapain, Bapak? Ya itu menurut Anda, menurut kami ada, dan orang-orang yang bapak-bapak gereja, orang-orang pintar itu ada, Pak. Jangan gara-gara bapak Iya, kalau seorang, ada. ya. Bapak seorang, bapak generalisir, ya. Ya, tunjukkan aja. Tunjukkan aja ayatnya di mana, kan gitu. Tadi kan saya sudah tunjukkan. Tuh, Bagian satu tunjukkan. ayatnya yang kedua. kan nggak ada. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Mana? air. Di situ sudah ada roh Allah. Oh, itu kan roh Allah melayang-layang. Hah? Itu roh Allah melayang-layang. Maksud saya, itu kan roh Allah yang melayang-layang. Di mana roh Allah melayang-layang itu adalah Tritunggal? Kan nggak ada. Orang roh Allah kok bilang Tritunggal. Gimana sih Bapak ini? Tritunggal. Nggak ada ya, nggak ada Pak. Nggak usah dibahas. Saya jelaskan kepada Anda. Bukan Secara eksplisit, kata Tritunggal itu tidak ada. Tritunggal. Ya, kata Tritunggal di dalam kitab itu tidak ada. Pakai orang nggak tertulis. Sama seperti di Nggak ada Quran tertulis. Bapak. Bang Umar, Mas Umar, Anda dengar ya? Apa? Sama seperti di Quran Bapak, kata tauhid itu tidak ada.
Ya, kata tauhid tidak ada. Loh, Oke, Tuhan paham? saya Ahad, Bapak. Ahad loh, Kulhu Ahad. Nah, itu Ada ada tidak? tertulis di surah Ada Al-Ikhlas. tidak? Nah, kalau Tuhan Bapak Tritunggal, Ahad kok tauhid? Itu, Kamu kok Pak, ribet ya? Ada tidak kata tauhid di dalam di dalam kitab suci Anda? Ada tidak? Ikhlas. Ada tidak kata tauhid? Loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad, tertulis itu Ya, dalam sama Quran. saya juga Nah, Tuhan Esa. Tritunggal di mana? Sema Israel, Adonai Ehad. Loh, Allah saya Esa Ehad. apa Tritunggal? Ehad. Ekat apakah bisa? Ekat itu Keehatan apa? Allah Tritunggal. kami itu bisa kami jelaskan. Itu keehatan Allah kami. Itu Bukan ehad asal Tritunggal. kata-kata doang. Bukan ehad banyak berjempol belaka. mulai. Ketika Allah disebut Allah Maha Esa, Tuhan Maha Esa, keesahan Allah kami itu bisa kami jelaskan. Bapak ini kebanyakan itu. Ekat itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Artinya Ekad itu one. satu. Ekad itu artinya satu, Pak. Kalian, memang kalau Dia kalau memang kesatuan atau keesaan ya. Itu bahasa Sunda siapa? Ya, keesaan ya. Allahu akad, jangan Allahu tauhid ya. Allahu akad yang benar ya. Akad itu satu, akad ekad itu satu ya. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya. Udah, Pak, Sema jangan ngarang-ngarang Bapak. Orang yang ngaruh ekat kok bisa. Gak usah sosok. Gak usah sosok. Dengar Bapak Bapak Ibrani. Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Nah, di mana Tritunggal? Namun keesahan Allah kita itu Allah kami itu bisa kami jelaskan. Di mana Tritunggal? Orang nggak ada kok dipaksa-paksa. Gak usah ngarang lah. Saya sangat sampai di tunggal. Saya Kejadian 1 ayat yang kedua. bahasa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak bilang ya. Saya- nggak ada Tritunggal Beda itu udah. Pak Ya Hasanuddin. sama. Tauhid juga nggak ada di dalam Quran Anda. Tauhid. Allah saya Ahad satu. Tuhan saya juga Esa. Tuhan saya juga Esa. Kenapa? Apakah Esa itu adalah Tritunggal? Apakah keahatan sesembahan Anda itu bisa Anda jelaskan? Keahatannya itu bagaimana? Apa hanya kata-kata doang? Oh, Bisa pakai tidak. belaka? Pak udah nggak berani diskusi offline, kebanyakan gaya, sok pinter lagi. Ini saya Malu mengajarkan ini, Anda. Pak. Ini nama saya Saya mengaku ini kelasnya mencerdas kelas kehidupan bangsa. diskusi offline, bukan kelas diskusi TikTok. Ya, nanti kan ada ruangannya, Mas. Bapak belajar dulu. Jauh Dapat ini ini jaraknya Pak. online, Pak. Saya ini Bapak mengucapkan diskusi offline. Bapak itu kan kelasnya kelas TikTok, ya kan? Kelas TikTok ya saya maklumi kalau kelas TikTok gitu loh. Jadi Ya, nggak usah terserah. kebanyakan gaya Pak kalau kelas TikTok. Menurut saya apa? Yang terpenting di sini kita membantah Anda, pernyataan Anda tadi sama Bapak yang botak sebelah itu. Gitu loh. Ah, kalau kelas TikTok saya wajari. Kelas TikTok itu banyak ngarangnya gitu loh. Nah, kelasnya gini, tatap muka. Terserah. Jadi, kamu kenapa ngomong? Loh, Penonton yang menilai kan begitu. ya saya cuma Bukan. itu aja ngebully Anda. Aku Ya, ngebully penonton yang Anda menilai, kelas TikTok. Mana ada Kan? Enggak masalah, kan penonton yang menilai. Kamu kelas TikTok aja nggak berani. nggak punya Penonton nyali, yang udah menilai. nggak punya nyali lah. Punya nyali ini ketemu kayak gini nih, itu baru punya nyali. Kok Bapak sendiri Ya. itu Pak. Ya. Sebenarnya bukan itu Itu jadi bukan kurang. benda Pak. Ya sudah terjawab. apa sih kelas TikTok itu apa? Anda itu ketika pamer ya, ketika berjumpa secara online, offline ya, Gini Pak. Anda itu, Nah, gini. Anda itu kan sudah Salah jumpa. kata dulu Pak Didi. Salah Itu kayak gini nih, punya nyali ya, punya nyali. Jangan cuman Itu berkuak-kuak. karena punya Anda nyali. semua Kayak sudah gini nih. berjumpa. Coba kalau belum berjumpa, berani nggak salaman begitu? Itu karena sudah jumpa kan? Ya, Ini ini udah ada media Pak. badahnya kita untuk berdiskusi itu banyak. Salah satunya di media sosial, ya.
Face to face juga bisa melalui media Bapak sosial. ngomong. TikTok. Kelas TikTok lawannya kelas TikTok nih kayak Iyalah, Pak Gerson Pak. nih. Ketemu langsung. Cukup itu di ranah Bapak, Pak. Jangan pandangan Bapak, Bapak Ini itu menjadi Udah, kebenaran. Cukup kebenaran Bapak saja. kelas TikTok diam aja. Orang di Yohanes 1 ayat 1 Kalau sudah kelas jelas tuh di situ. Diam aja. Isinya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Artinya di sini sejak kekal sampai kekal firman Allah itu sudah kekal bersama Allah gitu loh. TikTok. Ya. Kelas Di TikTok ini kan Kejadian 1 muter-muter. ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Itu artinya roh Allah memberi sumber kehidupan. Ya, begitu. Nggak usah ngarang-ngarang. Kelas TikTok mah bisanya cuma Terserah, Ada terserah betul sekarang. Bapak. Bapak mau nganggap ngarang. Kami juga bisa beranggapan sama Bapak ya. Anda orang kelas silakan buka TikTok saja. Yohanes 1 ayat 1, silakan dibuka. Kejadian 1 ayat 2. Apanya yang ngarang? Dari tadi saya pakai dalil ya. Tidak ada saya sedikit pun ngarang di sini. Anda tuh kelas TikTok nggak mampu lawan kami. Kami ini kelasnya udah offline loh. Ah, sudahlah, kalau memang nggak bisa berdiskusi ya sudah, takut. Bilang aja sebagai pengecut. Saya Orang Anda aja nggak turun dulu Bang Mar, ya. Saya mau keluar Ya udah. ngopi-ngopi. Pokoknya udah- Ngopi-ngopi. Ya, kelas TikTok Bapak turun kasih dulu. klarifikasi. Orang kelas TikTok aja banyak gaya. Mending ngobrol santai Bapak. Kelas TikTok kok banyak gaya sih? Nggak malu apa? Kelas TikTok banyak kali ngegacor sana, ngegacor sini. Bikin malu aja. Diskusi itu ketemu